Wali limo. Siap. Bapak juga kan Golek syafaat. Rencananya masuk nama kamu mau ngopi-ngopi dan jopo. Gimana Pak Jimmy? Sudah selesai berdoanya? sudah selesai. Lahu mukrinin wa inna melamun kolibun. Kemana Pak Taufik hari ini? Oh iya. Inna nas'aluka Lima. fi safarina Wali limo. hadha birra wa taqwa Golek syafaat. wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi anna ba'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khaliqahu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wahsya'i as-safari wa kabatil mandari. Gimana Pak? Apa nih? Akhirnya gue rencananya masuk nama kamu mau ngopi-ngopi dan jopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Johnny Cobra. Kali ini saya akan memandu kalian saat saya berada dan mengikuti agenda Wali Limo bersama rekan-rekan Gading Fajar 2 Sidoarjo. Untuk perjalanan pertama, saya bersama dengan rekan-rekan Gading Fajar 2 Sidoarjo berada di Makam Sunan Bungkul yang berada di wilayah Bungkul, Surabaya, Jo. Setelah di Makam Sunan Bungkul, Jo, kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke Makam Sunan Ampel, Jo. Karena rombongan Gading Fajar 2 menggunakan bus dengan ukuran besar, John, jadi membutuhkan jalan kaki untuk menuju ke lokasi Makam Sunan Ampel. Karena parkir bus cukup berjarak dari Makam Sunan Ampel itu sendiri, John. Menurut informasi John, Sunan Ampel mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Rahmatullah atau biasa disebut dengan Raden Rahmat. Lahirnya Sunan Ampel berada di wilayah Campa tahun 1401, John. Sunan Ampel sendiri merupakan keturunan dari bangsawan dan dia juga menekankan prinsip yakni Moh Limo yang terkenal itu, John. Yakni antara lain Moh Limo itu adalah moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk-mabukan, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak candu, dan moh madon tidak berzina, John. Gimana Pak? Gimana? Sudah berdoa ya? Siap. Mantap. Lagi. Apa Pak? Kapan-kapan kesini lagi. Insya Allah. Setelah berkunjung di Sunan Ampel, saya juga pun menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Mbah Soleh. Beginilah informasinya tentang Mbah Soleh. Kan Mbah Soleh ini punya karomah apa Pak? Karomahnya dia adalah marbotnya Masjid Sunan Ampel, yaitu suatu hari dia meninggal, Sunan Ampel datang, akhirnya waktu masuk masjid, loh ini kok masjidnya kotor, dan kalau ada Mbah Soleh masjid ini nggak akan kayak gini, akan bersih. Dan waktu hidupnya Mbah Soleh ini katanya adalah selalu bersih-bersih. Akhirnya di pojokan sana ketahuan Mbah Soleh sudah bersih-bersih sampai 9 kali gitu terus. Karomahnya adalah dia itu termasuk wali Allah. Setelah mengunjungi Sunan Ampel dan beberapa makam yang mempunyai karomah di wilayah Sunan Ampel itu, John, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sunan Giri. Alhamdulillah seger waras. Ya. Jika kalian menggunakan bus untuk ke Sunan Giri, kalian harus menggunakan ojek untuk sampai di pintu masuk makam Sunan Giri, John. Gimana tanjakannya Pak? Luar biasa. Luar biasa. Wes ini ngelatih otot squat ini. Ayo yang kuat. Iya rasanya tanjakannya gimana? Lumayan. Deng. Pak Jimmy gimana Pak Jimmy? Tanjakannya? Mantap. Mantap ya. 90 derajat.
Wah, ini Lelah gila tapi kali. barokah. Lelah barokah. Perjuangan yang menyenangkan. Kali Menurut informasi John, Mantap, Sunan Kak, Giri ya. mempunyai beberapa nama. Di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan anak dari Dewi Sekar Dadu yang informasinya makam Dewi Sekar Dadu berada di wilayah Sidoarjo John. Dan juga Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel yang mempunyai karisma di mana bangsawannya dan juga pandai belajarnya John. Kenapa? Mekan gini maksudnya. Oh, itu ada sugesti aja. Sugesti ya? Sugesti. Nggak ada fadilahnya. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di atas bukit yang lumayan tinggi John. Jadi kalau kalian menuju ke Sunan Giri, dipastikan kalian menaiki beberapa anak tangga untuk sampai di makam Sunan Giri. Setelah mendoakan Sunan Giri John, kita semua pun beranjak langsung menuju ke parkiran bus untuk menuju ke wali selanjutnya. Yang menjadi saya kagum adalah ojek-ojek yang berada di depan makam Sunan Giri. Mereka tidak berebut untuk mendapatkan penumpang, namun dengan berurutan agar mendapatkan rezeki yang sama John. Setelah dari Sunan Giri John, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Sunan Gresik atas Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini John dikenal sebagai wali paling senior John dari 9 wali yang lainnya. Kita sudah sampai di apa sih? Nana Ibrahim. Gresik, Jawa Timur. Rai Umus. Jika menggunakan bus pariwisata, dipastikan kalian harus menaiki angkot lagi John, karena lokasi parkir dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini cukup jauh. Dan informasi yang saya dapat, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini mendakwakan Islam dengan cara berdakwah melalui niaga atau bertemu secara langsung dengan masyarakat John. Karena kelulusan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini terhadap masyarakat dalam menyebarkan Islam, dia mendapatkan anugerah terbaik dari Raja Majapahit John, yakni sebidang tanah di wilayah Gresik. Sampai ini. Tetap cocok. Suasana dan kondisi yang ini sangat bagus. Sangat bagus ya. Panas ya. Pokoknya mantap. Pokoknya mantap tuh ya. Iya. Jadi pacar Don. Iya. Setelah berdoa dan juga sholat berjamaah, kita pun melanjutkan perjalanan di wali selanjutnya, yakni Sunan Derajat. Raden Kasim adalah nama dari Sunan Derajat. Sekaligus Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel John. Jika Sunan Ampel mempunyai strategi berdakwah dengan mohlimonya, Sunan Derajat mempunyai strategi dakwah dengan pepali pitunya John. Adapun pepali pitu milik Sunan Derajat antara lain adalah nomor 1 adalah membangun resep yasin sesama atau membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Dan yang nomor 3, laksitaning subrata tan nyimpa marang pringgo bayaning lampah. Dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Nomor 4 adalah meperhadaning pancadrio, senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Dan nomor 5 adalah heneng hening henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Dan nomor 6 adalah mulia guna pancak waktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani salat 5 waktu. Dan yang terakhir nomor 7 adalah menehono teken marang wong kang wuto,
menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang tuwa, menehono pangyup marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan, John. Koleksinya semacam tempat minum, lepek, keramik semuanya. Dan saya pun sempat masuk di Keramik Museum asing. Sunan Derajat, John, dan seperti inilah Ada sendok, buli-buli, apa yang ada di dalamnya. tepuk, lepek, dan mangkok. Dan yang ini merupakan gamelan Singo Mengkok. Gamelan Singo Mengkok yang dibuat untuk syiar agama Islam di daerah Paciran, ditabuh sama Sunan Derajat mengiringi tembang pangkur, panguri isini Quran sing diciptakno saking Sunan Derajat. Seperti inilah benda-bendanya. Ini beduk yang digunakan untuk mengundang para jamaah sholat, dan ini merupakan benda koleksi Museum Sunan Derajat. Al-Quran kuno, kertas dan kulit, serat tumbuh-tumbuhan, dan ini merupakan pusaka. Dulu Sunan Derajat juga menggunakan batik yang merupakan rangkaian motif dan perlambang flora dan fauna yang mempunyai makna hubungan vertikal dan horizontal. Dan ini merupakan filosofis 7 sab tangga menuju makam Siti Hinggil Sunan Derajat. Ada kursi goyang, ada genteng sirap, ukiran kayu ini yang di sini. Ada sangku, yang itu sangku, padupan, dan banyak sekali ini kayu pagar, pacak suci. Saya tahu karena saya membaca di sini ya teman-teman. Dan selanjutnya saya pun menempuh perjalanan untuk menuju ke Sunan Bonang. Untuk menuju ke Sunan Bonang, kita naik becak, John, untuk ke lokasi makam Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai nama yakni Syekh Maulana Ma'dum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut dengan Nyai Ageng Manila. Dalam berdakwah, Raden Ma'dum Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Bonang ini sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bona. Kembali sehat. Siap? Mantap. Hari ini kita Awal berdakwah John, Sunan Bonang berada di pedalaman Kediri yang kala itu masih menganut ajaran lokal. Lalu melanjutkan perjalanan dakwah tersebut ke daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah, dan akhirnya berlabuh di Tuban, Jawa Timur. sekarang kita sudah sampai di Tuban, yaitu di Sunan Bonang. Tujuan akhir wali 5 kita RW10 ojo takut roti Maryam. Tas bedok lagi. Ini sudah sampai mana ini, Mas? Sudah sampai Tuban, Pak. Sunan Bonang. Dengan karomah dan juga pengetahuan yang luar biasa, Sunan Bonang bisa mengubah aliran sungai Berantas, John. Daerah yang dihuni oleh masyarakat yang menolak dakwah Islam di sepanjang aliran sungai itu yang kekurangan air bisa menjadikan wilayah lain kebanyakan air, bahkan mengalami banjir, John, menurut informasi yang saya baca ini. Di kota Tuban, informasinya setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram atau Suro, John. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban, John. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada tahun 1525 Masehi, John. Setelah dari Sunan Bonang, di Sunan Wali yang terakhir kita pun mampir di Masjid Namira yang berada di Lamongan.
Video ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita di mana, Mas? Kita berada di Masjid Namira yang sangat suci, tenang untuk beribadah. Oh, ini masjid.